Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah amma ba'd. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku semua, khususnya kelas 11 baik IPA maupun IPS. Selamat pagi dan semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran daring pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum pembelajaran dimulai, saya berharap pada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, ketahanan tubuh dengan cara olahraga yang teratur, makan makanan bergizi, dan juga sering-seringlah cuci tangan. Kemudian jaga jarak, dan juga ketika harus meninggalkan rumah atau keluar rumah pakailah masker. Itu protokol kesehatan yang harus dilaksanakan di masa pandemi ini. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pagi hari ini kita kembali lagi belajar dalam pelajaran PPKN untuk pertemuan kedua pada bab 1 terkait dengan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan apa itu hak asasi manusia, apa itu kewajiban asasi manusia, kemudian nilai-nilai yang terkait dengan HAM yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, baik itu dalam nilai dasar, dalam nilai instrumental, maupun dalam nilai praksis. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan yang selanjutnya pada bab pertama. Saya berharap anak-anak bisa, setelah melaksanakan pembelajaran ini, saya harapkan anak-anak bisa menjelaskan terkait dengan pengertian pelanggaran HAM, kemudian jenis-jenis pelanggaran HAM, kemudian penyebab atau faktor penyebab pelanggaran HAM, kemudian lagi contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, dan bagaimana upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Itu tujuan pembelajaran yang saya harapkan anak-anak bisa pahami, hingga setelah proses pembelajaran nanti anak-anak bisa memahami KD atau kompetensi dasar yang harus Anda kuasai. Yang pertama yaitu terkait dengan pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1 Ayat 6, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang dimaksudkan dengan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaian, yang secara hukum dapat mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin dalam undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi yang dimaksud dengan pelanggaran HAM ini adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau aparat penegak hukum, aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau karena kelalaian, yang bisa mengurangi, menghalangi, membatasi, atau bahkan mencabut hak asasi seseorang. Di samping itu pula dikhawatirkan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar. Itu
pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ada pelanggaran, kemudian dikhawatirkan tidak ada penyelesaian hukum yang adil. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis pelanggaran HAM. Secara umum jenis-jenis pelanggaran HAM ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pelanggaran HAM biasa dan yang kedua adalah pelanggaran HAM luar biasa. Kalau pelanggaran HAM biasa ini adalah kejahatan biasa. Mungkin tindakan kriminal biasa seperti contoh pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalang-halangi orang untuk mengekspresikan pendapat, itu termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia biasa. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia luar biasa. Ini termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Nah, yang termasuk pelanggaran HAM berat ini kriterianya seperti apa? Jadi yang pertama kriterianya adalah kejahatan itu dilakukan dengan melanggar kemanusiaan, sisi kemanusiaan, dan bermotifkan kekuasaan, serta dilakukan secara sistematis dan meluas. Jadi ada pelanggaran terhadap kemanusiaan ya, dengan tujuan, ada motif kekuasaan, serta dilakukan secara sistematis dan meluas. Itu termasuk kriteria pelanggaran HAM berat. Kemudian kejahatan yang menimbulkan teror. Jadi dengan menggunakan kekerasan yang skala besar, yang juga menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran dalam diri masyarakat. Contohnya ada kejahatan yang bisa menimbulkan masyarakat tidak berani keluar rumah, atau tidak berani jalan di jalan raya, tidak berani beraktivitas bagaimana mestinya. Ini termasuk kategori kriteria pelanggaran HAM berat. Kemudian yang ketiga, kejahatan yang diakui oleh dunia sebagai kejahatan yang serius. Ya, contohnya melibatkan korban yang jumlahnya banyak, yang harus diselesaikan oleh seluruh negara. Dan bahkan ya, kalau tidak bisa diselesaikan pada tingkat nasional, maka bisa selesaikan dalam hukum internasional, yurisdiksi internasional. Jadi contohnya ada kejahatan melibatkan dua negara, atau seorang pemimpin negara melakukan kejahatan terhadap rakyatnya, yang itu imbasnya tidak hanya secara nasional, tapi mungkin berimbas pada negara-negara sekitarnya. Ini termasuk kategori atau kriteria pelanggaran HAM luar biasa atau pelanggaran HAM berat. Itu jenis-jenis pelanggaran HAM. Jadi ada pelanggaran HAM biasa, ada pelanggaran HAM luar biasa atau pelanggaran HAM berat. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Jadi penyebabnya ini ya, secara umum dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal ini adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran yang berasal dari diri sendiri pelaku. Jadi dorongan internal dari orang yang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya penyebabnya adalah sikap egoisme, sikap mementingkan diri sendiri, sikap mendewakan kepentingannya, sikap menganggap dirinya paling benar, orang lain salah. Itu sikap egoisme. Ini bisa menjadi dorongan seseorang untuk melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua, penyebab internal adalah rendahnya kesadaran HAM.
Jadi orang yang memiliki pemahaman HAM yang kurang, ini ada kecenderungan melanggar HAM. Terkadang ada orang yang tidak tahu ini pelanggaran atau tidak. Ada kecenderungan dia melanggar HAM. Itu rendahnya kesadaran terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Jadi tidak menerima perbedaan. Tidak menghargai orang lain. Tidak siap berbeda dengan orang lain. Ini bisa menyebabkan seseorang itu terdorong untuk melakukan pelanggaran. Jadi faktor internal diantaranya adalah sikap egoisme, rendahnya kesadaran terhadap HAM, kemudian sikap tidak toleran. Kemudian faktor eksternal yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, ini adalah faktor yang berasal dari luar, diri pelaku. Jadi contohnya adalah lemahnya fungsi lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi ketika ada di masyarakat penegak hukum ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, biasanya ada kecenderungan seseorang untuk melakukan pelanggaran. Ada pelanggaran-pelanggaran kecil dibiarkan oleh penegak hukum, atau mungkin penegak hukumnya tidak adil. Ini ada kecenderungan bisa menyebabkan pelanggaran HAM atau minimal pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, faktor eksternal juga, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Ini. Jadi karena faktor penyalahgunaan kekuasaan, orang itu merasa tertindas oleh penguasa contohnya, ini juga bisa menjadi pendorong orang itu untuk melakukan pelanggaran. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Di akhir-akhir ini kemajuan teknologi memang sangat pesat. Tapi sisi lain juga ada sisi negatifnya, seringkali teknologi itu disalahgunakan. Jadi dengan mudahnya kita mengakses internet, terkadang kita menyalahgunakan. Contoh anak-anak kecil kemudian mengakses internet film-film tentang kekerasan. Ini bisa saja nanti menjadi pendorong anak-anak itu untuk melakukan kekerasan. Kemudian lagi permainan-permainan atau game-game yang kemudian mengandung unsur-unsur kekerasan, yang itu mudah diakses oleh anak-anak atau oleh masyarakat, ini juga bisa menyebabkan dorongan orang itu untuk melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia. Jadi faktor eksternal penyebab pelanggaran hak asasi manusia diantaranya adalah lemahnya fungsi lembaga-lembaga penegak hukum, kemudian adanya penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga penyalahgunaan kemajuan teknologi. Itu terkait dengan penyebab pelanggaran HAM baik internal maupun eksternal. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Menjadi sorotan publik. Di antaranya adalah kasus kerusuhan Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September tahun 1984. Dalam kerusuhan ini ada 24 orang tewas atau meninggal dunia, 36 luka berat, dan 19 luka ringan. Jadi satu sisi ada kerusuhan, korbannya banyak sekali, tapi sisi lain keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Nah, ini tadi. Jadi tidak ada atau adanya kekhawatiran hukum tidak diberlakukan secara adil. Kalau di satu sisi
korbannya banyak sekali, bahkan ada sampai 24 meninggal. Kemudian ada terdakwa 14 orang, tapi semuanya dinyatakan bebas. Ini contoh dari pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua adalah penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 27 Juli tahun 1996. Dalam kasus ini 5 orang meninggal dunia, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang. Kemudian keputusan majelis hakim terhadap kasus ini, 4 orang terdakwa dinyatakan bebas, 1 orang divonis 2 bulan 10 hari. Jadi ada kerusuhan, menewaskan 5 orang, 149 orang luka-luka, ya, hanya ada 1 orang yang divonis 2 bulan 10 hari. Ini termasuk kategori kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian ada lagi contoh kasus pelanggaran HAM, yaitu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1997. Jadi tahun 1997 ini terjadi pergerakan mahasiswa menentang pemerintah, menuntut pemerintah untuk melakukan reformasi, dilakukan oleh mahasiswa seluruh Indonesia. Dan tepatnya pada tanggal 12 Mei tahun 1997 ini terjadi penembakan mahasiswa Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa yang dugaannya dilakukan oleh militer. Kemudian dalam pengadilan Mahkamah Militer ada 2 orang terdakwa dengan vonis 4 bulan penjara, ada 4 terdakwa dengan vonis 2 sampai 5 bulan, dan ada 9 terdakwa dengan vonis 3 sampai 6 tahun. Ini itu contoh kasus pelanggaran HAM terjadi tahun 1997. Kemudian lagi ada kejadian tragedi Semanggi 1 dan tragedi Semanggi 2. Ya, yang menewaskan untuk tragedi Semanggi 1 ini 13 November 1998 menewaskan 6 mahasiswa, dan tragedi Semanggi 2 ini menewaskan 1 mahasiswa meninggal dunia. Nih. Kemudian ada lagi kasus penculikan aktivis yang terjadi di kurun tahun 1997 sampai 1998. Terjadi kasus 23 orang hilang, dan diantaranya sampai sekarang 13 orang belum diketemukan. Ini contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kemudian bagaimana upaya penegakan HAM? Adanya kasus-kasus bagaimana upaya penegakan HAM. Pengertian penegakan HAM sendiri ini adalah didefinisikan sebagai seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan HAM semakin dihormati dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi seluruh upaya dan tindakan untuk dengan tujuan HAM itu semakin dihormati dan semakin diakui. Itu pengertian dari penegakan HAM. Kemudian upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya. Yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah melalui pelaksanaan program-program pemerintah untuk pemenuhan hak asasi manusia. Jadi melalui program-program pembangunan itu secara tidak langsung itu sebagai upaya pemerintah untuk menegakkan HAM. Karena ketika program-program pembangunan ini dijalankan dengan baik, maka hak hidup, hak berkeluarga, hak kebebasan pribadi, hak mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan sebagainya ini bisa terpenuhi. Dengan catatan program-program pemerintah itu dijalankan dengan baik. Kemudian upaya yang kedua yaitu melalui
undang-undang. Jadi melalui penerbitan undang-undang. Di antaranya adalah MPR yang telah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33 dan 34. Jadi ada amandemen untuk lebih menajamkan terkait dengan perlindungan HAM, terutama pasal 28. Ini banyak sekali penambahan pasal tentang HAM. Kemudian melalui ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998, yaitu tentang HAM yang di dalamnya berisi piagam HAM. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang nomor 5 tahun 98, yaitu tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, melalui undang-undang. Jadi undang-undangnya dibuat untuk menjamin penegakan HAM. Kemudian Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Kemudian Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Kemudian ada lagi Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang konvensi internasional yang berisi hak sipil dan politik. Jadi penegakan HAM melalui penerbitan undang-undang. Jadi dalam rangka untuk penegakan undang-undang ini salah satunya adalah aturannya diterbitkan, sehingga bisa menjamin hak-hak warga negara. Kemudian yang ketiga, melalui pembentukan komisi nasional. Jadi sebenarnya pemerintah dan negara Indonesia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi, menegakkan hak asasi manusia. Di antaranya melalui pembentukan komisi nasional. Ini pada tahun 93, tepatnya 7 Juni, ini Presiden berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 99 ini membentuk Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian pada tahun 1998, tepatnya pada tanggal 9 Oktober, ini berdasarkan keputusan Presiden juga dibentuk Komnas Perempuan. Kemudian tahun 2002, tepatnya 20 Oktober, berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tentang perlindungan anak, ini juga dibentuk Komisi Perlindungan Anak. Jadi komisi-komisi itu diharapkan bisa menjalankan tugas-tugas, mungkin pemantauan, mungkin pencegahan, sampai pada penindakan terkait dengan adanya kalau ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang keempat, melalui pembentukan pengadilan HAM. Undang-undangnya dibuat, kemudian komisinya dibuat, kemudian yang selanjutnya adalah pengadilannya dibuat. Pembentukan pengadilan HAM. Ini berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Ada pengadilan HAM. Kemudian yang selanjutnya yaitu melalui proses pendidikan. Seperti yang kita tahu, bahkan seperti hari ini kita belajar tentang hak asasi manusia, ini merupakan salah satu proses untuk menuju penegakan hak asasi manusia melalui proses pendidikan, yaitu melalui kurikulum, baik mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Itu ada kurikulum yang di sana ada materi atau kompetensi tentang hak asasi manusia. Nah, pendidikan sendiri ini juga melalui pendidikan formal, juga melalui pendidikan non formal. Itu upaya-upaya untuk menegakkan hak asasi manusia. Demikian
anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk kelas 11 bab pertama saya kira sudah terselesaikan. Jangan lupa meringkas materi yang kita pelajari pada hari ini, kemudian dikumpulkan sebagai bukti kehadiran dalam pembelajaran daring hari ini. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.